Indonesia, negeri dengan ribuan pulau dan jutaan perbedaan. Tapi perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru di sanalah kekuatan kita dalam keberagaman. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan. Tidak ekstrim, tidak juga liberal. Moderasi artinya mengambil jalan tengah, adil, toleran, dan menghargai sesama. Tanpa moderasi, agama bisa disalahgunakan menjadi alat konflik. Tapi dengan moderasi, agama menjadi jembatan persatuan. Ini penting terutama di Indonesia yang majemuk agar kita tidak mudah diadu domba. Prinsip-prinsip moderasi beragama. Prinsip yang pertama, komitmen kebangsaan. Prinsip yang kedua, toleransi terhadap perbedaan. Prinsip yang ketiga, anti kekerasan. Prinsip yang keempat, penerimaan terhadap budaya lokal. 4 prinsip ini menjadi fondasi dalam menjalani hidup beragama yang harmonis dan damai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin mengganggu waktunya sebentar ya. Ya, boleh. Ya. Pak Ustadz, saya mau tanya terkait dengan peran jenengan sebagai tokoh agama. Bagaimana sih atau sudah langkah-langkah apa yang sudah dilakukan di masyarakat ini untuk menerapkan kegiatan moderasi beragama? Selama ini yang kita sudah lakukan kepada masyarakat, kita memberikan semacam wawasan, memberikan semacam pengetahuan kepada masyarakat bahwa dalam menjalankan agama itu perlu memahami inti dari agama. Artinya tidak boleh kemudian seseorang itu mengklaim bahwa pemahaman ajaran agama yang dianut seseorang itu adalah ajaran yang paling benar, sementara pemahaman dari orang lain dianggap salah. Karena salah maka ada vonis sesat dan seterusnya. Itu tidak boleh seperti itu. Sebab kalau itu dipaksakan maka yang terjadi di masyarakat justru akan timbul perpecahan. Padahal itu sama sekali tidak dikehendaki dalam agama. Sehingga yang paling pas itu adalah bagaimana kita bisa melaksanakan toleransi apabila kemudian itu menyangkut persoalan pemahaman agama, lebih-lebih persoalan bidang masalah fikih dan lain-lain. Yang penting jaga harmoni di tengah masyarakat. Ketika ada perbedaan harus dikomunikasikan, harus didiskusikan dengan kepala yang dingin, tidak kemudian didasarkan kepada klaim kebenaran yang hanya tunggal oleh kelompok tertentu saja. Itu yang pertama adalah berkaitan menanamkan nilai toleransi kepada siswa-siswi kami. Kemudian yang kedua adalah kami juga memberikan fasilitas kepada siswa-siswi kami mengenal keragaman budaya dan juga agama. Dan juga kami juga memberikan materi yang bermuatan berkaitan dengan moderasi beragama seperti itu. Dan juga dari materi tersebut kami berkeinginan adalah adanya penangkalan radikalisme yang ada di sana. Saya mau tanya, Mbak Amel kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas 12. Mbak Amel, saya mau tanya tentang langkah-langkah apa sih yang sudah dilakukan oleh Mbak Amel selaku siswa untuk menerapkan kegiatan moderasi beragama di sekolah? Kalau itu biasanya saya melakukan itu upacara setiap hari Senin, terus mengikuti kerja bakti di lingkungan sekolah, terus juga ikut organisasi OSIS bersama teman yang berbeda agama. Moderasi beragama bukan hanya tugas pemuka agama atau pemerintah. Ini tanggung jawab kita semua, di rumah, di sekolah, di media sosial. Dengan sikap terbuka, saling menghargai, dan menolak ujaran kebencian, kita menjaga Indonesia tetap satu. Mari jaga kerukunan karena perbedaan itu rahmat, bukan ancaman. Bersama kita kuat, bersama kita damai. Moderasi beragama untuk Indonesia yang lebih harmonis.